Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Linda Melia Gata. Saya Rusya Melismana. Saya Dinta Zahra. Di sini kami akan mempresentasikan urgensi dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika yang mencakup dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika dan juga esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada menguraikan Pancasila sebagai sistem etika serta urgensi dan tantangan Pancasila. Pancasila adalah falsafah negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip dasar: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membahas bagaimana Pancasila berfungsi sebagai sistem etika serta urgensi dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkannya. Lalu ada dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga berperan sebagai sistem etika yang membimbing perilaku warga negara. Nilai-nilainya menjadi pedoman dalam kehidupan pribadi, sosial, dan berbangsa. Sejak pertama kali dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dan diresmikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila terus berkembang sesuai zaman. Diajarkan di sekolah, digunakan dalam perumusan undang-undang, serta menjadi dasar dalam interaksi sosial masyarakat. Sebagai sistem etika yang dinamis, nilai-nilai Pancasila ditafsirkan secara kontekstual agar dapat relevan. Misalnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mendorong penolakan terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM, yang dalam era digital diterapkan dalam penolakan terhadap hoax dan perlindungan cyber. Lalu ada dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mencakup mendasari perjuangan untuk pemerataan ekonomi dan pendidikan dalam menghadapi tantangan ketimpangan sosial modern. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya simbol, tetapi panduan moral yang terus hidup dan berkembang dalam menghadapi dinamika zaman. Selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Meskipun Pancasila menjadi pedoman moral bangsa Indonesia, namun penerapannya tidak selalu mudah. Perubahan zaman, sosial, budaya, politik, dan teknologi menghadirkan berbagai tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Hedonisme yang suka hidup mewah dan konsumerisme, yaitu kebiasaan membeli barang secara berlebihan. Semua ini bisa melemahkan semangat gotong royong dan kesederhanaan yang diajarkan Pancasila. Yang kedua, korupsi dan ketidakadilan sosial. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi masalah serius di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Pancasila. Yang ketiga, radikalisme dan intoleransi. Radikalisme adalah perilaku menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan. Bersama dengan intoleransi, keduanya bisa memicu kekerasan atas nama agama dan mengganggu kerukunan. Hal ini jelas bertentangan dengan sila pertama dan sila ketiga. Yang keempat, disintegrasi bangsa. Disintegrasi berarti hilangnya rasa persatuan atau terjadinya perpecahan. Konflik antar suku, agama, dan kelompok sosial mengancam nilai kesatuan Indonesia. Dan yang kelima, kemerosotan moral. Kemerosotan moral terlihat dari maraknya pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan di kalangan remaja. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti tanggung jawab, kesopanan, dan kemanusiaan mulai luntur. Dan yang terakhir ada penyalahgunaan media sosial. Media sosial seringkali digunakan untuk menyebarkan hoax atau berita bohong, ujaran kebencian, dan fitnah. Semua ini bisa merusak persatuan, kebenaran, dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh Pancasila. Lalu bagaimana kita bisa menghadapi semua tantangan ini? Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama ada revitalisasi nilai-nilai Pancasila atau menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan keteladanan dari para pemimpin atau orang tua. Yang kedua, ada penegakan hukum yang adil dan tegas tanpa pandang bulu. Yang ketiga, penguatan karakter bangsa melalui peran keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi secara positif, misalnya dengan menyebarkan konten edukatif dan inspiratif. Sebagai sistem etika, Pancasila memberikan pedoman moral dan nilai-nilai yang harus dijunjungi oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber nilai moral bagi sila mengandung nilai-nilai moral universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
kegiatan dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi tolak ukur dalam menentukan baik buruknya suatu tindakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Yang kedua, pedoman perilaku setiap sila dalam Pancasila mengandung norma dan etis yang membimbing perilaku warga negara. Ada sila pertama yang mengajarkan pentingnya keimanan dan toleransi antar umat beragama. Sila kedua menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kemanusiaan. Sila ketiga mendorong persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat menjunjung tinggi musyawarah dan demokrasi dalam mengambil keputusan. Sila kelima mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, landasan etika sosial dan politik. Pancasila menjadi dasar dalam membangun kehidupan sosial dan politik yang berkeadaban, adil, dan beradab. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, integrasi nilai lokal dan universal Pancasila sebagai etika mengintegrasikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia dengan nilai universal sehingga relevan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menjawab tantangan zaman. Sebagai sistem etika, Pancasila bukan hanya berbau hukum, tetapi juga pedoman moral yang membentuk karakter bangsa Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem etika. Diharapkan terciptanya masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera. Sumber nilai moral dan landasan integrasi bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial. Pancasila membantu masyarakat memahami nilai kebaikan, mencegah dekadensi moral dan menjaga keutuhan bangsa. Beberapa urgensi utama Pancasila sebagai sistem etika antara lain: pertama, sumber nilai dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pemersatu bangsa menyatukan keragaman suku, agama, dan budaya Indonesia. Yang ketiga, pengembangan etika politik, mendorong integrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Yang keempat, mencegah perilaku menyimpang khususnya di kalangan generasi muda untuk memperkuat peran Pancasila sebagai sistem etik. Perlu dilakukan langkah nyata seperti yang pertama, mengintegrasikan pendidikan Pancasila dalam kurikulum. Yang kedua, sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui media dengan penerapan yang konsisten. Pancasila akan terus menjadi fondasi moral yang hidup dan relevan di setiap zaman. Farhan dari perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana implementasi Pancasila sebagai sistem etika ketika nilai-nilai lokal yang beragam di Indonesia kadang bertentangan dengan nilai-nilai universal? Pertanyaannya tadi adalah bagaimana implementasi Pancasila sebagai sistem etika ketika nilai-nilai lokal di Indonesia bertentangan dengan universal. Dalam contohnya pernikahan dini. Pancasila sebagai sistem etika itu menyeimbangkan nilai lokal dan universal dalam kasus pernikahan dini. Sering bertentangan dengan HAM dan kesetaraan gender. Nah, implementasinya itu dari sila pertama, edukasi berbasis agama untuk melindungi anak. Yang kedua, dari sila kedua, penegakan undang-undang perkawinan usianya minimal ya 19 tahun untuk melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, dari sila kelima, program pemerataan ekonomi dan pendidikan untuk mengatasi kemiskinan sebagai akar untuk pernikahan dini. Nah, tantangannya resistensi budaya lokal. Itu ada resistensi budaya lokal, kurangnya kesadaran dan globalisasi. Nah, solusinya pendidikan Pancasila, sosialisasi media, penegakan hukum, dan penguatan karakter melalui keluarga serta masyarakat. Cukup jawaban yang saya berikan. Perkenalkan, nama saya Anita Melawati. Saya ingin bertanya mengenai dari upaya yang ada untuk menghadapi tantangan Pancasila sebagai sistem etika, sejauh mana atau berapa persen keberhasilan upaya tersebut dalam menghadapi tantangan Pancasila sebagai sistem etika tersebut? Saya akan menjawab dari kelompok 7. Untuk menentukan persentase upaya dalam sistem etika, perlu diketahui upaya-upaya yang ada dalam menghadapi tantangan. Sistem etika mungkin sekitar 16,67% dari upaya menghadapi tantangan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, sistem etika dapat berperan penting. Berikut perkiraan persentase peran sistem etika. Yang pertama, globalisasi dan pengaruh budaya asing 60-35%,
300% sistem etika membantu mempertahankan identitas nilai-nilai budaya. Yang kedua, korupsi dan ketidakadilan sosial 40% sampai 50% sistem etika mempromosikan integritas dan keadilan. Yang ketiga, radikalisme dan intoleransi 30 sampai 40% sistem etika mempromosikan toleransi dan pemahaman. Peran sistem etika dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan implementasinya. Perkenalkan, nama saya Cahyolan Sadina Jasa. Saya dari kelas 2. Ingin bertanya, berikan contoh kasus pelanggaran etika di masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah contoh kasus pelanggaran etika dalam masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin yang pertama ada korupsi oleh pejabat negara. Itu bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasannya mungkin ketika pejabat melakukan korupsi, mereka menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dan merugikan masyarakat. Betul? Lalu hal ini juga mencederai rasa keadilan dan memperlebar kesenjangan sosial. Jadi contoh nyatanya mungkin masyarakat atau warga akan tidak percaya lagi dengan pejabat koruptor tersebut. Apakah itu menjawab? Sangat membantu. Terima kasih ya. Ya, mungkin tadi sesi tanya jawab terakhir dari presentasi kelompok saya. Kesimpulan dari presentasinya adalah Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sistem etika yang membentuk karakter dan arah perilaku bangsa Indonesia. Kelima silanya mengandung nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang relevan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebagai sistem etika, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, baik dari dalam negeri seperti penyimpangan moral dan rendahnya pemahaman masyarakat, maupun dari luar seperti globalisasi dan perkembangan teknologi. Dalam situasi yang terus berubah, Pancasila tetap menjadi fondasi kokoh yang menyatukan keberagaman dan menjaga identitas nasional. Oleh karena itu, penting untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, keteladanan, serta penguatan peran masyarakat dan negara. Agar Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar hidup dalam tindakan dan sikap seluruh rakyat Indonesia. Baik, mungkin presentasinya sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.